dengan mengkonsumsi daging merah, biji-bijian, sayur hijau, dan sereal fortifikasi. Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta, surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu, dengan perbuatanmu. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta, surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu, dengan perbuatanmu. Oh, cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta, surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta, surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu, dengan perbuatanmu. Lintas Denpasar Pagi, RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Denpasar Kanal Inspirasi melalui FM 88,8, 100,9 dan 99,5, juga melalui audio streaming www.rri.co.id. Bisa juga Anda simak melalui aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda download melalui Android ataupun iPhone Anda. Di Lintas Denpasar Pagi hari ini kami hadir dalam sesi dialog. Saya Natalia Meka tidak sendiri bersama Dayu Friska. Selamat pagi Dayu. Iya, selamat pagi Natalia. Ketemu lagi Dayu. Iya.
Salam sehat ya. Salam sehat. Harus bersemangat Natalia. Oke, apalagi mau dibahas tentang migrasi siaran TV begitu ya. Benar sekali. Sejauh apa progresnya, kemudian set top boxnya seperti apa gitu didapatkannya. Nanti kita akan bahas ya Dayu ya. Benar sekali. Dan nanti juga pendengar bisa ikut berinteraktif di 0361 222161 ataupun di WhatsApp di 089 678 123 830 atau sampaikan komentar Anda melalui live chat langsung di YouTube kami RRI Denpasar. Iya, betul. Dua orang narasumber, Natalia sudah hadir langsung di studio Pro 1 pagi hari Menemani ini. Dayu ya di studio timur ya. Iya, kita akan sapa langsung ada Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astapa. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agus. Om Swastiastu, Mbak Dayu dan juga Mbak Natalia. Selamat pagi. Pagi, salam sehat selalu. Salam sehat Salam Bapak. sehat. Terima kasih sudah mengundang kami dari KPID Bali. Terima kasih juga sudah hadir ke studio Bapak. Iya, baik. Dan tidak asing lagi juga Natalia, ini juga ada pengamat penyiaran dan sekaligus juga Ketua AMSI Bali dan juga senior kita juga. Iya, betul. Ini para senior nih, saya agak ndredeg nih ngobrol pagi ini. Agak deg-degan ya, nanti habis ini dievaluasi. Ada Bapak Ineng Mulyarto. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Mul. Swastiastu, selamat pagi. Iya. Terima kasih sudah diundang lagi. Ibarat balik pulang loh. Saya belajar Balik dulu pulang dari ya. RRI gitu, dari senior di sini. Terima kasih Pak sudah menjadikan RRI sebagai media pembelajaran juga ini. Iya, kita akan berbicara bagaimana migrasi siaran TV analog ke digital karena kita ketahui Natalia 30 April mendatang ini adalah langkah awal ya untuk migrasi ini. Sejauh ini bagaimana sejatinya untuk di Pulau Bali? Kita tanya dulu ke Pak Agus. Iya, Pak Astapa. Iya, Pak Astapa, silakan Pak Astapa, bagaimana perkembangannya sampai saat ini sejauh mana migrasi siaran TV analog ke digital khususnya di Pulau Bali ini, Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Dayu dan juga Mbak Natalia dan juga Pak Mulyarte serta para pendengar Pro 1. Luar biasa kami dari KPID Bali memang sangat konsen untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan ASO ini analog switch off. Jadi bagaimana kita menyukseskan program pemerintah untuk melakukan digitalisasi penyiaran. Dan khusus untuk di Bali, Bali ini memasuki tahap pertama. Jadi pada saat tanggal 30 April 2022. Jadi semua TV analog yang ada sekarang ini harus berpindah ke TV digital. Atau migrasi. Dan saat ini pantauan kita di KPID Bali, jadi dari TV-TV yang selama ini siaran yang ada di Bali 15 channel itu tinggal 2 grup besar yang belum masuk ke MUX TV digital, yakni iNews Group dan SCM atau MTEX. Jadi ada Indosiar, ada kemudian SCTV, kemudian kalau di iNews Group itu ada MNC, ada RCTI, ada Global. Dan informasi yang terbaru yang kita terima tadi malam memang mereka sudah melakukan perjanjian kerjasama namanya dengan pemegang MUX dan mereka mungkin masuk ke salah satu pemegang MUX di Bali. Jadi ada 4 pemegang MUX di Bali yang memang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyediakan layanan antena pemancar. Mereka itu adalah TVRI, kemudian ada juga Vipa Group, kemudian ada Metro TV dan ada Nusantara TV. Nah, yang baru ini adalah Nusantara TV. Nusantara TV ini sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur di Ungasan dan juga di Buleleng. Dan ditargetkan pertengahan April ini mereka sudah bisa beroperasi full. Kalau Nusantara sudah kita bisa cek channelnya di TV digital dan sampai saat ini ada sekitar 17 channel yang ada di TV. Nah, kalau di TV analog mungkin baru 15 ya. Jadi kita memang ada tambahan-tambahan dan semua TV lokal yang selama ini eksis di Bali sudah masuk ke MUX TVRI. Di antaranya adalah Bali TV, kemudian juga Kompas TV dan yang lain misalnya TVRI sudah ada di situ. Jadi memang kita berharap dengan adanya TV digital ini mulai tanggal 30 April masyarakat akan mendapatkan gambar yang jauh lebih jernih, kemudian suara bersih dan teknologinya jauh lebih canggih. Ya, artinya itu kelebihan dari TV digital ini ya Pak ya? Ya betul. Kalau kita berbicara terkait perbedaan antara siaran TV analog dan TV digital, dari sisi apanya kita bisa lihat Pak? Kalau dari sisi kan banyak ya, dari sisi konten misalnya. Kalau dari sisi konten kita lihat akan jauh lebih beragam yang disebut dengan diversity of content, jadi keberagaman konten. Contoh TVRI Bali. TVRI Bali kalau kita nonton kan selama ini di analog hanya satu channel. Jadi misalnya kalau mau TVRI Bali kan sore dia dari jam 5 sampai jam berapa, jam 7 atau jam 8.
Tapi ketika masuk ke TV digital, TVRI itu ada 4 di situ. Oke. Jadi ada TVRI nasional, kemudian ada TVRI Bali, ada TVRI budaya, dan ada TVRI Sport. Oke. 4. Kemudian juga nanti kemungkinan juga Metro misalnya. Metro itu sekarang kan baru ada 1 dia, Metro TV. Padahal dia punya grup, ada namanya BNTV, kemudian ada Magna Channel. Nah, itu kemungkinan dia akan masuk di situ. Karena dari ketentuan digitalisasi penyiaran, kalau para pemegang MUX itu masing-masing misalnya satu frekuensi itu ada 8 channel atau 8 kanal, 50% itu bisa dipakai oleh grup afiliasinya sendiri. Oke. Misalnya kalau Metro dia ada Magma Channel, ada kemudian BNTV, itu mereka bisa pakai itu. Oke. Nah, 4 ini barulah disewakan kepada penyedia konten yang lain. Jadi masing-masing grup itu ada. SCTV juga punya grup dia. Jadi kalau udah salah apa namanya di Jakarta ada. Jadi nanti dia bisa masuk juga. Jadi kelebihannya kalau untuk masyarakat, kalau selama ini misalnya di channel analog itu ada 15 channel. Nah, kalau di TV digital, kalau masing-masing channel, masing-masing MUX itu menyediakan 8 channel, berarti 8 kali 4 32 channel. Iya. 32 channel. Jadi channelnya banyak sekali. Lebih banyak akan pilihan beragam begitu dan ya. akan tersegmentasi nanti masyarakat. Oke. Jadi yang mau contoh, saya misalnya mau nonton bulu tangkis saja. Jadi di TVRI Sport itu ada bulu Oke. tangkis sebagainya ya. Jadi seperti itu. Iya, ini menarik ya Natalia. Iya, Di betul. samping channelnya beragam, tentu ini akan menjadi tantangan besar juga bagi KPID. Bagaimana lalu nanti pengawasannya, apakah nanti ada mekanisme baru yang disiapkan. Tapi nanti dijawab Pak Agus. Kita ke Pak Pak pengamat. Pak Mulyarto, pengamat ini selaku pengamat penyiaran. Ya. Bagaimana melihat fenomena migrasi siaran dari TV analog ke digital ini, dan apa mungkin proyeksi ke depan yang bisa dilihat dari migrasi ini, Pak Mulyarto? Oke. Migrasi ke digital ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau nggak salah saya ingat ketika saya mengikuti IBU yang 2010, itu sebenarnya 2010 Indonesia harusnya sudah Migrasi. analog Sudah switch ada off. wacananya ketika Sudah. itu. Oke. Sudah ada ketetapan malahan. Oke. Analog switch off harusnya 2010 gitu. Bayangkan kita 11 tahun ini jadi lambat gitu. 12 ya. Iya 12 tuh maaf. Apa 2000. sebenarnya yang menyebabkan lambat ini, Pak? Iya banyak hal ya, Oke. termasuk juga kesiapan di lembaga penyiaran, investasi juga, kemudian waktu itu juga masih terkait juga dengan pembagian siapa pemegang MUX-nya, siapa penyedia set-top box-nya, itu kan lumayan panjang gitu. Iya, iya. Nah kalau saya salah ingat juga, di masa saya sebagai komisioner itu di 2014 sampai 2017, tepatnya di 2016, KPID Bali itu sebenarnya sudah mendapatkan atau sudah menerima 27 pengajuan untuk TV digital. Oke. Padahal waktu itu peluang usahanya belum dibuka. Bayangkan animo orang untuk membuat TV di Bali itu, lembaga penyiaran di Bali gitu. Padahal kanal belum dibuka, sudah 27 yang mengajukan. Sehingga waktu itu sebagai komisioner kita sempat mengingatkan bahwa jangan menuntut karena ini peluang usaha belum. Tetapi Anda mengajukan, kami proses gitu. Kalau tidak diproses kita juga salah kan. Nah, tetapi akhirnya itu kan nggak berlanjut gitu karena masih perjalanan panjang gitu. Yeah. Dan 2020 baru mulai aktif lagi digaungkan. Dan kita berharap nih jangan sampai mundur lagi gitu. Dan ini memang sudah jalan dan mudah-mudahan mulus gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak melihat 30 April ini sudah mulai tahap pertama? Ya walaupun telat 2-3 hari sih saya rasa nggak masalah ya. Karena penyiapan teknologi. Yang namanya teknologi adaptasinya juga, pemilihan peralatan juga dari lembaga penyiarannya. Tetapi banyak hal yang harus kita antisipasi ke depan. Karena kita tahu sendiri undang-undang penyiaran sudah mengamanatkan bahwa frekuensi yang kita gunakan adalah frekuensi publik. Benar nggak kepentingannya sekarang mewakili kepentingan publik? Itu yang harus kita catat. Jangankan kita melihat itu secara rinci, garis besar saja kita bisa lihat sekarang gitu. Benar nggak konten yang dihadirkan proporsinya 80% adalah kepentingan publik. Karena 20% kan iklan, baik itu komersial dan niaga. Dan komersial itu pun dibatasi kan. Karena harus ada niaga yang kalau nggak salah 10-15%.
10 untuk swasta, 15 untuk publik gitu. Nah, benar nggak diimplementasikan? Nah, ini juga jadi tantangan besar bagi KPI. Bisa nggak KPI menghitung? Karena selama ini kita belum pernah menghitung itu. Dan belum ada lembaga penyiaran yang melakukan kalkulasi itu juga. Kalau bisa melakukan itu, banyak lembaga penyiaran mungkin yang akan kena gitu. Kena pelanggaran. Kalau kita lihat lagi aturannya di pasal 83 kalau nggak salah saya ingat itu, bagaimana bagi lembaga penyiaran yang tayangan iklan layanan masyarakatnya kurang dari 20% secara atau melebihi 20% totalnya, itu kan ada denda administrasi yang harus dibayar. Radio kalau nggak salah 1 miliar, televisi 2 miliar kalau nggak saya ingat di aturan itu. Nah, ini kan juga harus tanggung jawab pengguna frekuensi gitu. Apalagi dengan digital sebenarnya banyak tantangan. Selain itu juga umpamakan ketika gambar sudah mulai jelas, bisa nggak pengelola penyiaran itu sekarang memberikan konten yang benar-benar jernih. Bukan jernih dari segi tayangan, bukan saja jernih dari segi gambar, tetapi jernih juga dalam artian kualitas tayangan. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi pengambilan sudut pandang gambar yang kemudian mempersepsikan porno gitu. Jangankan waktu digital, waktu sebelumnya yang ada sekarang saja itu terjadi. Bagaimana ketika kalau nggak salah pemilihan Putri Indonesia ya, kameramen men-shoot dan itu kelihatan bahwa dada dari presenter ceweknya diambil dan itu menggambarkan porno gitu. Nah, bisa nggak itu diminimalisasi gitu? Ini kan oke, P3SPS kita sosialisasikan dari tahun berapa itu ada sosiali P3SPS. Tapi kenapa tidak sampai kemudian ke pekerja-pekerja kita, ke reporter-reporter kita di tingkat bawah? Itu jadi tantangan juga yang harus kita selesaikan. Apakah lembaga penyiaran sudah membuat buku putih dari saduran atau dari acuan yang ada di P3SPS dan undang-undang penyiaran? Karena itu kan harus diturunkan itu menjadi buku pedoman bagi pekerja penyiaran. Bukan saja harus kemudian itu menjadi semacam kitab yang harus ditakuti, tetapi itu dijalankan gitu. Nah, ketika dijadikan buku panduan yang kita sebut biasa di dunia jurnalistik itu buku putih, di masing-masing lembaga, di masing-masing bidang diterjemahkan nggak kemudian itu? Umpamakan penyiar, ketika akan bersiaran ada teks. Bagaimana penyiar ingin bercerita tetapi tidak bawa teks, tidak bawa konsep. Ketika penyiar salah menyampaikan, apa dasarnya gitu? Apa petunjuknya? Kan di Undang-Undang Penyiaran ada pengarsipan, kewajiban untuk mengarsipkan 1 tahun terakhir. Karena ketika ada aduan tentang kesalahan program, itulah yang dipakai. Rekaman siaran, bukti teks, itu yang dipakai ke KPI. Kalau itu tidak ada, ya udah lembaga penyiaran salah gitu. Dan kemudian di lembaga penyiaran ini kan ada redaksi. Apakah kemudian penyiar yang akan disalahkan? Karena ada penanggung jawab redaksi. Nah, ini banyak sekali yang tantangannya harus kita, belum lagi keragaman kepemilikan, keragaman konten, itu masih panjang juga itu yang harus kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Mulyarto. Di awal sudah dikasih gambaran ya Natalia. Di satu sisi ada kelebihan dari bagaimana migrasi siaran TV analog ke digital ini, tapi di satu sisi tadi sudah diungkapkan banyak tantangan yang harus menjadi PR berat kita bersama dalam mengawal terkait dari siaran migrasi dari siaran TV analog ke digital ini. Nanti kita akan lanjutkan pendengar dan bagaimana juga pengawasannya begitu ya Daya. Di segmen selanjutnya kita jeda untuk yang satu ini. Ini kan cinta. Ikuti kata hatiku seperti tak ada akhir. Jiwaku selalu bergolak, ingin semua yang terbaik. Walau hanya aku yang merasa cinta itu ada di dada. Butiran hasrat aku punya. Terkadang semua tak seperti ku harap.
cinta yang pasti ada di hidupku, takkan bisa menolak takdirku. Ku harus ada yang memiliki dan menjaga. Ini kan cinta, bilang saja kau mau aku. Mungkinkan sedikit melegakan keangkuhan hatiku yang bermasalah. Kan cinta, sudah jangan banyak tanya. Ingat saja hadirku, nikmati kesetiaanku yang bisa memanjakan cinta. Itu yang ku berikan padamu, menempati hatiku yang kaku. Terkadang semua tak seperti kuharap. Langit selalu berubah warna, tapi aku punya hati yang bisa memanjakan cinta. Itu yang ku berikan padamu, menempati hatiku yang kaku. Ini kan cinta yang pasti ada di hidupku, takkan bisa menolak takdirku. Ku harus ada yang memiliki dan menjaga. Ini kan cinta, bilang saja kau mau aku. Mungkinkan sedikit melegakan keangkuhan hatiku yang bermasalah. Oh, ini kan cinta. Ayo beralih ke siaran TV digital. Siaran TV analog akan berakhir pada akhir tahun 2022. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau telah menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar bersih, suara jernih, teknologi canggih, dan beragam konten secara gratis. Mari dukung program pemerintah migrasi dari TV analog ke TV digital. TV digital bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Lintas Denpasar Pagi, RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Ya, pendengar, kembali di sesi Dialog Lintas Denpasar Pagi. Kita masih membahas tentang migrasi siaran TV analog ke digital bersama Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astape, dan juga Ketua AMSI Bali, Bapak Inengah Mulyarta. Ya, Dayu, di awal tadi sudah dijelaskan apa saja kelebihannya dan juga tantangan. Nah, kita ingin tahu, kalau tadi dikatakan bahwa kontennya juga nanti akan jauh lebih beragam karena akan ada banyak sekali channel. Bagaimana pengawasannya, Pak? Sedangkan yang ada saja, ini pengawasannya agak kesulitan begitu kan hingga saat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan pengawasan itu, kami di KPID Bali tentu akan memaksimalkan itu. Dan saat ini memang jumlah TV yang kita awasi oleh 13 staf yang ada di KPID itu ada sekitar 15 channel ya. Nah, nanti dengan adanya channel yang banyak, tentu pertama kita harus menambah infrastruktur khususnya berkaitan dengan TV. Jadi kita sudah siapkan itu, termasuk juga alat pendukungnya, yakni berupa set-top box, karena ada beberapa TV kita yang memang tidak support dengan TV digital. Yang kedua, kita tentu akan meningkatkan SDM-nya dari sisi
proses kompetensinya ya. Yeah. Karena kita memang punya alat rekam yang memang mampu untuk melakukan itu. Jadi jangan khawatir karena kita memang fungsi kita di situ sebagai komisi penyiaran, nanti bertugas untuk melakukan pengawasan. Tentu yang terpenting sekali juga adalah peran serta dari masyarakat. Kita sudah membuka layanan aduan kepada masyarakat berkaitan dengan konten atau siaran. Jadi layanan aduan kita sudah kita umumkan sejak tanggal 7 Januari yang lalu. Kalau ada masyarakat-masyarakat yang memang komplain, yang ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan konten itu, silahkan disampaikan kepada KPID Bali. KPID Bali akan menindaklanjuti. Dan saat ini contoh kita memang menerima beberapa informasi atau aduan dari masyarakat, baik berkaitan dengan radio misalnya, dengan TV, itu semua sudah melalui proses dan kita pasti follow up. Dan pada muaranya adalah KPID kan tidak saja memberikan semacam teguran atau pengawasan seperti itu. Pengawasan itu kan bisa melalui pembinaan juga. Kadang-kadang kalau teman-teman di lembaga penyiaran misalnya ada yang melaporkan, ada yang memberikan aduan, kita coba komunikasi, kemudian kita lakukan pembinaan-pembinaan. Kalau memang bisa diperbaiki, dia akan perbaiki baik dari sisi kontennya, kemudian dari sisi mungkin infrastrukturnya dan sebagainya, ya, seperti itu. Dan selama ini kami contoh kita ke radio-radio di Bali itu kan ada 66 radio yang kita monitor dan 15 siaran TV, termasuk 6 siaran TV lokal. Jadi itu kita sudah selalu komunikasikan dan mereka sudah kita lakukan pembinaan, lakukan pendidikan melalui sekolah P3SPS namanya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi disitulah nanti ada semacam kode etik atau semacam pedoman apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak. Dan kita sudah bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan pengawasan seperti misalnya dengan Balai POM, kemudian Dinas Kesehatan. Kita melakukan MOU, bahkan yang nanti kita lakukan juga dalam waktu dekat ini adalah dengan Majelis Desa Adat, kemudian dengan Komisi Perlindungan Anak. Kita akan kerjasama untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini. Karena memang kita tahu tidak mungkin KPID bisa bekerja sendiri, apalagi keterbatasan anggaran seperti itu. Iya, baik. Dari hasil pantauan sementara dan pengawasan yang dilakukan selama ini dari KPID, apa yang masih menjadi sorotan selama ini, Pak? Kalau kita di KPID Bali tentu berpikir soal bagaimana konten lokal dan kearifan lokal itu akan terangkat secara maksimal dalam dunia siaran. Dan itu kita sudah komunikasi dengan ATPSI, Asosiasi TV Swasta Nasional, kemudian Asosiasi TV seluruh Indonesia, bahkan Asosiasi TV lokal juga gitu ya. Karena memang dari ketentuan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022 minimal adalah 10% harus siaran lokal. Nah, siaran lokal yang dimaksud itu tentu kita berharap itu adalah proses syutingnya di Bali, kemudian pelibatan SDM Bali, kemudian mengangkat tentang budaya dan kearifan lokal Bali, dan itu sudah dilakukan. Kita sudah komunikasi ke Jakarta dan akhirnya memang ada beberapa PH yang ditunjuk untuk mengkolaborasikan dan meng-create acara-acara yang sifatnya lokal itu. Dan tentu juga berkaitan dengan misalnya hal-hal yang sangat sensitif di Bali, karena kita tahu di Bali mayoritas agama Hindu, tentu kita berbicara bagaimana mengangkat tentang agama Hindu misalnya, tentang budaya Bali, dan itu ketika mereka mengangkat tema-tema itu mereka selalu koordinasi dengan KPID. KPID pasti akan berkoordinasi dengan lembaga terkait misalnya dengan MDA, kemudian lembaga agama seperti itu, dan itu sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran, dan ini peluang bagi konten-konten kreator yang ada di Bali untuk mari bersama-sama memanfaatkan peluang ini untuk kita meningkatkan kreativitas. Nah, sampai hari ini khusus untuk TV analog karena dia harus bersiaran sampai tanggal 30 April mungkin karena kontrak dengan iklan dan sebagainya. Di sini memang konten lokal pasti selalu disiarkan. Nah, untuk digital masih belum. Jadi nanti setelah tanggal 30 April semua sudah migrasi. Nah, di situ baru kami akan tekankan wajib untuk menyiarkan siaran-siaran lokal. Baik, nanti kita akan tanya juga ya Natalia, sejatinya apakah ada sanksi nantinya setelah migrasi antara analog ke digital ini ketika masih ada
kurang dari 10% terhadap penyiaran atau konten lokal yang akan disiarkan. Kita ke Pak Mulyarta. Pak Mulyarta, tadi sudah dijelaskan oleh KPID Bali bahwa sejatinya ada beberapa pengawasan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Dari pandangan Pak Mulyarta sendiri, apa sih yang masih menjadi persoalan di lapangan, terutama terkait konten-konten siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran publik ini? Oke, saya sedikit dulu. Tadi kan dijelaskan soal meningkatkan SDM gitu. Nah, yang perlu pertama diantisipasi oleh KPI sekarang, terutama di Bali gitu, cek dulu pola siaran di masing-masing lembaga penyiaran. Ketika kita mengetahui pola siaran, apakah dia pola siaran 18 jam seperti biasa, atau pola siaran 24 jam, sehingga kita bisa memetakan untuk melakukan pengawasan. Karena selama ini kan lembaga penyiaran melakukan perubahan, belum melapor ke KPI, itu yang keseringan terjadi. Padahal perubahan sedikit pun ketika ada tambahan program baru, itu harus dilaporkan ke KPI. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi KPI melakukan antisipasi terhadap berbagai hal yang kemungkinan terjadi. Ketika masyarakat bertanya mengapa program ini berpindah, itu harus ada klarifikasi gitu. Karena seperti tadi, ini frekuensi publik gitu. Jadi jangan sembarangan menggunakan gitu. Nah, kemudian terkait konten, memang banyak konten yang harus kemudian kita luruskan lagi. Seperti konten lokal. Kategori konten lokal ini pun masih kita lihat masih keluar dari pakemnya gitu. Gimana maksudnya itu, Pak Mul? Kalau kita baca P3 Pedoman Perilaku Penyiaran, pengertian konten lokal kan dibuat di Bali dibuat oleh SDM lokal, tentang lokal dan disiarkan di lokal. Berarti kan lembaga penyiaran itu benar-benar hadir sebagai sebuah lembaga di masyarakat. Dia bukan sebagai ibaratnya pemancar relay gitu. Selama ini yang kita lihat kan berapa persen sih gitu. Padahal yang disyaratkan kan minimal gitu. 2 jam dululah gitu. Dari 10% dululah 20. Tapi di P3 SPS kalau kita telisik ada kewajiban untuk sampai 50-50 gitu. Setengahnya berarti ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat balik flashback lagi, dikerjakan oleh orang lokal. Ada beberapa yang saya cermati diambil oleh reporter lokal, tapi diproduksi di Jakarta. Kemudian penyiarannya baru dibalikkan ke daerah. Kemudian tentang lokal yang kita pelajari juga coba dicermati, masih ada enggak? Dia tentang Hindu, oke, kita memang Hindu di Bali gitu. Tapi tentang Hindu, tapi Hindu di Jakarta. Iya siaran lokal, tapi siaran lokal Jakarta itu namanya gitu. Bukan berarti ketika Hindu ada di tempat lain bawa ke Bali itu siaran lokal, enggak. Itu siaran lokal di tempat itu. Jadi apa yang terjadi di Bali gitu, situasi apa yang terjadi di Bali, kebudayaan apapun yang terjadi di Bali, agama apapun yang ada di Bali, itulah itu yang siaran lokal Bali gitu. Dikerjakan oleh lokal, disiarkan di lokal gitu. Karena apa tujuannya adalah membangun SDM-nya juga, membangun informasinya juga, membangun secara keseluruhan lembaga penyiaran atau penyiaran di Bali gitu. Itu yang dimaksud gitu. Kemudian kalau kita lihat balik lagi dari segi konten, juga seringkali konten ini meniru gaya media sosial gitu. Coba dicermati gitu. Karena antara membuat konten media sosial dengan membuat konten jurnalisme mainstream, jurnalisme utama gitu yang kita sebut sekarang ini sebagai media-media yang terverifikasi gitu, itu kan berbeda. Di jurnalisme media sosial, konten kreator, dia nggak ada batasan gitu. Yang dia jadi batasan utama kan cuma kontrol sosialnya, nilai-nilai dan norma di masyarakat. Tapi ketika dibawa ke ranah frekuensi publik di lembaga penyiaran, kontrol sosial di masyarakat plus P3 plus SPS plus undang-undang penyiaran. Jadi lebih perfect gitu. Sehingga yang sering terjadi adalah mengambil dari media sosial dibawa ke lembaga penyiaran, ya jadi bermasalah gitu. Ini banyak terjadi artinya. Contoh saja, coba tonton infotainment. Infotainment yang sering diambil kan YouTube para artis gitu. Oke lah, banyak yang mau nonton, tapi kepentingan masyarakatnya di mana? Terus kemudian apakah sesuai dibawa ke broadcasting gitu?
Yang sederhana saja, jangankan konten yang dibuat oleh konten kreator gitu. Iya. Konten yang dibuat oleh lembaga film saja itu kan sudah disensor oleh lembaga sensor film. Tapi ketika dibawa ke TV belum tentu cocok. Harus disesuaikan lagi dengan P3 SPS gitu. Sehingga ketika film yang layar lebar dibawa ke TV, sensor internal lembaga penyiaran ini yang harus kuat. Kalau nggak kuat, ya udah lembaga penyiaran udah melanggar jadinya. Pasti ada adegan-adegan yang tidak sesuai kemudian dengan P3 dan SPS seperti itu. Karena kan sensor itu ada dua, satu di lembaga sensor, satu di lembaga penyiaran. Sementara KPI kan nggak pernah punya untuk melakukan sensor gitu. Tapi di masyarakat katanya KPI yang sensor. Iya, sudah dipahami bersama ya. Semoga juga ini bisa diluruskan informasinya di masyarakat ya. Baik, kita sapa dulu Yang Natalia. bergabung ya, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi. Om Swastiastu, dengan siapa di mana Pak? Saya dengan Ahmad Irwan, Bandung Timur. Iya, silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Pagi Pak. Selamat pagi. Ya, kita berbicara masalah media ya, termasuk media RRI yang media milik pemerintah itu kan. Nah, di sini apapun juga yang namanya media itu media dalam menyuguhkan ke masyarakat sebetulnya masih banyak dibatasi itu. Contoh seperti sekarang begini Pak, situasi sekarang di Jakarta yang lagi hangat, media RRI tidak berani yang menyampaikan di kota masalah-masalah ini. Kalah dengan radio swasta kan seperti ini. Jadi seolah-olah media-media baik media Timur Barat itu seolah-olah adalah udah di-hold oleh pihak pemerintah bahwa setiap ini tidak ada ya sebetulnya yang harapan begini Pak, media RRI apapun yang bening ketika masyarakat cobalah disampaikan. Nah ini seperti ini, makanya media RRI yang perhatikan setiap situasi sekarang juga tidak ada yang berani untuk meliput masalah di Jakarta karena lagi demo besar-besaran. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, dari Bandung Timur ya. Mungkin di belakang Pak Ahmad bisa di telepon juga di 0361 222161 ataupun di WhatsApp di 089 678 123 830. Iya, betul. Ya, ditanggapi dulu dari Pak Agus dulu, silakan Pak Agus. Baik. Kalau berkaitan dengan pemberitaan di media, kita di KPID tentu akan mengarahkan kepada lembaga-lembaga penyiaran itu untuk memegang fungsi pers itu pada poinnya. Kan ada 4 itu ya. Pertama adalah menyampaikan informasi, kemudian yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah hiburan, yang keempat adalah kontrol sosial. Nah, ketika kita bicara 4 fungsi pers tersebut, tentu kita masing-masing lembaga penyiaran memiliki agenda setting. Nah, kemudian kemana kira-kira ini pemberitaannya. Kalau berkaitan misalnya dengan hal yang tadi seperti demo, kemudian RRI seperti ini pemberitaannya, itu mereka pasti punya agenda setting yang mana kira-kira menjadi skala prioritas. Muaranya kan semua untuk kepentingan yang lebih besar gitu ya. Saya memahami betul kalau ada beberapa media yang memang tidak menyiarkan hal-hal yang sifatnya memang tidak baik, tidak kondusif. Bukan misalnya. tidak berani ya Pak ya? Bukan tidak berani, karena untuk apa sih kepentingannya kan jauh lebih besar. Nah, jadi kita dunia informasi yang sangat luas sekarang dengan adanya kemajuan teknologi. Ada juga namanya audiovisual berbasis internet yang disebut dengan OTT, over the top itu. Itu kan di medsos dan sebagainya muncul banyak sekali. Itu pasti tanggung jawabnya adalah terkait dengan undang-undang ITE gitu ya. Tanggung jawabnya ada di masing-masing. Kemudian kalau lembaga penyiaran itu sudah memiliki rambu-rambu undang-undang penyiaran. Kemudian misalnya kalau di pers tentang undang-undang pers, kode etik jurnalistik, bahkan di penyiaran juga ada P3 SPS itu. Masyarakat saya pikir sangat cerdas karena mungkin tidak semua orang juga suka menonton aksi kekerasan misalnya ya. Ya paling kadang-kadang begini, masyarakat kita sudah sangat cerdas karena ada literasi yang terus dilakukan oleh lembaga penyiaran maupun lembaga-lembaga yang lain. Dia akan tahu ketika mencari informasi yang sifatnya valid, benar, akurat, mungkin tidak terfokus di lembaga ini, mungkin di lembaga lain yang sifatnya konvensional, mainstream yang disebut tadi itu yang karena memang sudah memiliki ketentuan. Kalau sekarang kayak RRI dan yang lain-lain di lembaga penyiaran ini kan acuannya adalah undang-undang penyiaran, kemudian ini adalah frekuensi publik yang digunakan dan diberikan izin oleh negara, tentu ada pedoman-pedoman yang harus diikuti. Jadi nggak ada istilah takut kalau di media menurut saya. Baik, kita coba sapa lagi. Selamat pagi Om Swastiastu.
Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan Ya, Ayu. silakan Pak Budiarta. Om Swastiastu, Pak narasumber. Oke, swastiastu, Dari Pak. KPID. Ya, begini Pak, dia nggak paham sebenarnya digital itu. Mohon maaf ya. Kalau semua di digital kan, ekonomi digital, TV digital, radio digital, semua digital. Apakah sudah diperhitungkan masyarakat atau rakyat menengah ke bawah itu, apakah dia bisa beli set-top box atau yang lainnya yang dia ingin juga tahu yang situasi selanjutnya. Kalau dia tidak bisa kan berarti dia tidak bisa nonton TV. Iya. Itu apakah itu sudah diperhitungkan nanti kalau semua diratakan pakai digital, saya yakin tidak semua rakyat tidak bisa mengikuti juga. Nah, begitu bagaimana ini tantangannya kalau yang sudah punya televisi biasa seperti saya ini, saya senang nonton TV. Ya, tapi Baik. Ya, tapi ini kan kalau apalagi harganya ya karena ini keperluan masyarakat kan banyak juga. Iya, lumayan begitu ya Pak Budiarta. Lumayan juga ya. Oke. Ya itu udah tolong ini ditanggapi bagaimana Terima kedepannya kasih. kalau didigitalkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiarta, selamat pagi. Iya, baik. Sebelum ke Pak Mulyarta ditanggapi dulu Pak Agus. Realisasi STB-nya nih Pak. Ya betul. Tadi seperti Ini jadi pertanyaan saya juga sih sebenarnya dari awal gitu kan. Baik. Silakan, Jadi Pak. seperti dikatakan tadi Pak Mul itu katanya 2010. Sesungguhnya pada tahun 2015 pemerintah Indonesia sudah berkomitmen akan menuju digitalisasi penyiaran. Di seluruh dunia kan arahnya seperti itu. Dan itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan lama sekali proses itu baru berlangsung. Nah, bersyukur dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bahwa 2 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan itu kita diberikan waktu untuk melakukan digitalisasi penyiaran dan paling lambat nanti adalah tanggal 2 November. Nah, kenapa digital? Tentu karena memang teknologinya jauh lebih canggih. Kemudian dunia itu akan sudah mengarah ke situ. Terus kemudian kalau berkaitan dengan TV, kalau menggunakan TV analog itu frekuensi yang digunakan boros sekali ya. Boros sekali, negara mengalami kerugian cukup besar. Kemudian dengan sekarang satu frekuensi 8 channel dan sebagainya, negara bisa efisiensi dari sisi frekuensi. Kemudian frekuensi yang selama ini digunakan untuk keperluan TV analog itu bisa digunakan untuk peningkatan internet broadband 5G misalnya. Kemudian untuk kepentingan televisi atau mungkin audiovisual yang sifatnya penanganan bencana. Jadi banyak sekali bisa digunakan untuk itu dan Indonesia boleh dikatakan mungkin negara 100 sekian yang baru menuju ke situ karena negara-negara lain sudah. Nah, kemudian masyarakat bagaimana? Pemerintah pusat sudah menentukan terkait dengan TV digital ini memang tidak semua support untuk digital. Ada beberapa TV lama, misalnya TV tabung yang saat ini mungkin dimiliki oleh masyarakat, itu memang tidak bisa support dengan TV digital, sehingga itu diperlukan alat yang disebut dengan set-top box. Nah, set-top box ini adalah kewajiban dari TV-TV yang bersiaran, khususnya pemegang MUX itu untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan di situ disebut istilahnya adalah RTM, rumah tangga miskin. Itu datanya ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos RI. Total di seluruh Indonesia data di DTKS yang ada itu adalah 6,7 juta. Sementara di Bali adalah 76.000. Dan ini prosesnya sudah dilakukan oleh beberapa TV seperti Nusantara TV sudah menyerahkan kepada beberapa yang namanya ada di situ, ada nama by name by address. Jadi namanya ada, alamatnya ada. Nah, data ini didapatkan di mana? Tentu didapatkan di Kemensos RI. Kemensos RI ini didapatkan dari mana? Tentu laporan dari desa masing-masing dulu. Bagaimana memverifikasi. Dan itu memang untuk yang set-top box ini memang gratis 6,7 juta dan untuk tahap pertama ini adalah 3,2 juta sampai tanggal 30 April. Itu sekitar 166 kabupaten di seluruh Indonesia sudah dibagikan. Jadi kalau di Bali contoh yang sudah melakukan itu adalah Nusantara TV dan Vipa Group, khususnya Antv. Sementara TV-TV lain masih dalam proses karena ini masih ada waktu sampai tanggal 2 November. Nah, bagi masyarakat yang memang ekonominya secara ekonomi mampu, mungkin diharapkan mandiri. Tapi kalau sekarang yang saya lihat perkembangannya, pabrik-pabrik itu sudah
memproduksi TV yang langsung spot digital. Digital. Jadi seperti di Mojokerto, Jawa Timur kemarin ada laporan toko-toko pabrik sudah menolak untuk menerima TV analog. Jadi dia tidak menjual itu lagi, dia khusus ke TV digital bagi yang memang mereka mampu membeli TV baru. Jadi kalau TV lama kondisinya seperti itu, jadi memang ada alat yang disebut dengan set-top box seperti itu. Iya, baik, ini menyambung sedikit ya Natalia silakan, ya, Dayu. ada WhatsApp yang masuk. Ini ada Rara di Denpasar. Om Swastiastu, di mana mendapatkan set-top box dan bagaimana caranya kita mengetahui TV kita digital atau analog? Ya, kalau set-top box itu memang bisa di online banyak sekali. Ada memang kemarin laporan terbaru yang kita terima itu ada sekitar mungkin 20 yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo, sehingga itu nanti pasti akan spot. Nah, kalau berkaitan dengan di mana cara mengetahui itu digital sebagainya, coba saja di scan ulang, nah, kemudian arahkan ke digital. Kalau ada di situ istilahnya ada logonya DTV. Jadi digital kalau memang spot dan kemudian dia akan scan sendiri dia, scan sendiri, kemudian kalau mampu dan tercatat menerima sinyal itu berarti sudah digital. Kalau belum, nah itu memang perlu alat. Dan yakinlah saya sudah terus terang saja sudah 2 minggu ini memang menggunakan TV digital, gambarnya jauh lebih. Tapi ada yang hilang-hilang gitu Pak, nggak konsisten. Betul, Hari ini bisa namanya, ada 5 channel, besoknya kurang. Begini, ini memang teman-teman TV yang lembaga penyiaran masih namanya simulcast. Simulcast itu penyiaran secara analog bersamaan dengan digital. Jadi konsentrasi teman-teman LP ini masih di analog karena mungkin dia ada perjanjian bisnis dengan iklan dan sebagainya, dia sampai tanggal 30. Sehingga powernya yang ada di digital itu memang masih kurang. Contoh misalnya Antv misalnya, dia powernya di sini 10 km. Kalau di digital mungkin baru 1 kilo karena dia masih uji coba. Jadi nanti setelah tanggal 30 mereka kan full konsentrasi ke situ, powernya juga pasti akan ditingkatkan dan dipastikan mereka kan, ya Pak. Mereka kan pasti akan meningkatkan dan menghasilkan kualitas siaran yang bagus, gambar yang jernih karena memang itu nanti bagian dari penilaian kepada iklan mereka dan sebagainya. Jadi ini semua memang dalam tahap proses. Baik, terima kasih Pak Agus Astafa. Silahkan Pak Mulyarta ditanggapi 2 penelpon tadi juga sudah masuk, sudah ketawa-ketawa dari tadi. Sabar ya Pak ya, ada bagiannya sekarang silakan. Ya, terkait dengan RRI tadi Pak siapa tadi? Ada Pak Ahmad Irwan. Pak Ahmad, oke. Di Bandung Timur. Dalam perkembangan penyiaran sekarang kalau lembaga penyiaran swasta lebih bisa bergerak lebih bebas Pak. Kita akui sendiri dari segi SDM juga beragam tenaga kerja juga bisa dia serap gitu. Nah kalau di lembaga penyiaran ini kan masih terkait dengan unsur yang ketenaga kerjaannya juga gitu, ada aturannya. Nah di RRI mungkin ada pegawai kontrak gitu ya, jumlahnya terbatas gitu. Tetapi kalau di lembaga penyiaran swasta dia bisa dari pegawai tetap, kontrak, koresponden, kontributor gitu. Jadi penyebaran reporternya lebih banyak Pak. Terus salah satunya saya pernah menjadi koresponden dan kontributor. Jadi nggak perlu menunggu perintah kantor, yang penting isunya bagus, kemudian informasinya sesuai dan kepentingan publik, kita kirimkan. Karena kenapa? Kita kontributor dan koresponden itu kan dibayar berdasarkan berita yang tayang gitu. Jadi semakin banyak ya udah semakin bagus. Sementara lembaga penyiaran publik itu terganjal dengan jumlah anggaran yang harus digunakan gitu. Termasuk juga untuk membayar berapa berita yang naik gitu. Itu juga jadi tantangan Pak. Belum lagi masalah kebijakan redaksi gitu. Isu dari masing-masing lembaga penyiaran itu kan berbeda sudut pandangnya gitu. Jadi kembali ke kebijakan di masing-masing lembaga penyiaran, apakah itu karena kebijakan keuangan, kebijakan ketenaga kerjaan, termasuk kebijakan redaksinya. Nah yang kedua terkait Pak Budi tadi digitalisasi. Oke, semua digitalisasi. Digitalisasi ini perlahan Pak. Memang bukan maksudnya adalah semua hal serta-merta sekarang gitu. Kita tahu sendiri dari 3G, 4G sekarang sudah menyusul ke 5G. Tapi itu perlahan gitu. Nah begitu juga ke digital ini. Mengapa kemudian diberikan set-top box? Itu agar masyarakat juga tidak langsung membeli TV yang baru dan digital. Itu kan lumayan itu. Iya betul. Sekarang kalau punya layar punya layar komputer saja, tinggal tambahin set-top box,
Itu bisa, Pak. Saya sudah mencoba di rumah. Karena sebenarnya kan TV kita yang dipinjam adalah layarnya gitu, yang analog gitu. Karena sebenarnya set-top box ini kan ibarat TV tuner gitu. Jadi yang menangkap, yang memproses, tetapi yang mengirimkan data kemudian ke layar gitu. Nah, ini adalah cara-cara yang sederhana dulu agar masyarakat juga tidak bergejolak dengan menanggapi digitalisasi ini. Ini juga langkah sederhana. Nah, kedepannya juga kan TV analog ini tidak akan diproduksi lagi gitu. Semua TV akan mengarah ke smart TV gitu. Dan lebih ke digitalnya nanti sehingga bisa padu dengan teknologi yang ada. Iya. Baik, kira-kira sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Budiarto tadi dan juga ada Pak Ahmad Irwan. Ya, kita akan kembali jeda. Setelah ini di segmen terakhir kita akan menggali lagi bagaimana nantinya mungkin komitmen ke depan terkait dari migrasi TV dari analog ke digital ini dan apa ke depannya seperti apa nanti pengawasan yang akan dilakukan oleh KPID maupun dari pengamat penyiaran. Kita jeda yang satu ini dulu. Waktunya kentongan. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap. Lalu gimana dong? Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu. Korea? Jerman? Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya? Bukannya itu Argentina? Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Macik Icek? Apa kabar? Priben kabar, Cek? Aisyah Raugo tali pusu. Kemana kabar, kawan? Besubu saudaraku, dapat karya balik? Horas dongan, muha kabar muna? Puha barakan-rakan mandung. Wadaman. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasaran toto nginarana. Nah, jadi bahagian Indonesia ini. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Lintas Denpasar Pagi, RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Ya, pendengar, di segmen terakhir sesi Dialog Lintas Denpasar Pagi masih membahas tentang migrasi siaran TV analog ke digital ya, Dayu Friska. Iya. Kita masih bersama Ketua KPID Bali dan juga salah seorang pengamat penyiaran, juga Ketua AMSI Bali, Bapak Inengah Mulyarta. Iya, kalau tadi sesi 1, sesi 2 kita sudah banyak gali bagaimana migrasi dari siaran TV analog dan ke digital, bagaimana juga persoalan plus minusnya sudah tadi dijelaskan oleh masing-masing narasumber ya, Natalia ya. STB-nya juga sudah dijawab. Dan ini di segmen terakhir dari Pak Agus Astapo mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali terkait bagaimana migrasi siaran TV analog ke digital ini dan apa yang harus disiapkan oleh lembaga penyiaran dan juga masyarakat kita dalam menerima siaran digital ini nantinya. Ya, betul. Jadi berkaitan dengan migrasi TV analog ke TV digital ini sebetulnya kenapa momentumnya sekarang sangat tepat, apalagi ini berkaitan baru saja lembaga penyiaran mengadakan Hari Penyiaran Nasional ke-89 tanggal 1 April yang lalu di Bandung dan juga kita di Bali tanggal 8 kemarin. Nah, Harsiarnas itulah kita jadikan momentum untuk bagaimana kita melakukan transformasi penyiaran era digital. Itu temanya luar biasa di situ, transformasi penyiaran era digital. Transformasi ini artinya akan melakukan perubahan secara bertahap, secara gradual, tidak saja dari sisi infrastruktur, bisa dari berbagai hal. Nah, transformasi yang dimaksud kalau sekarang ini tentu adalah infrastruktur berkaitan dengan TV ya, berkaitan dengan TV. Jadi dengan adanya transformasi penyiaran ini kita akan melakukan pembenahan. Jadi bagaimana membenahi infrastruktur yang ada, contoh misalnya analog kemudian ke digital. Kalau mungkin pendengar pernah melihat dan langsung datang ke transmisi yang ada TV-nya di Kutuh itu, dulu alatnya ribet sekali Pak Mul ya, saya kemudian datang ke situ, sekarang simple sekali alatnya dan ternyata mungkin SDM-nya juga nanti akan berkurang karena memang dengan teknologi yang canggih itu semua bisa diefisiensikan dan seperti itu. Kemudian tidak saja dari infrastruktur, tapi yang terpenting kita di KPID adalah transformasi dari sisi konten siaran, bagaimana siaran-siaran ini bisa memberikan tuntunan kepada masyarakat, kepada pendengar, bagaimana dia memberikan inspirasi, jangan sampai nanti penyiaran konten-konten yang dihasilkan malah menjadi pemantik munculnya hoax atau informasi bohong. Itu selalu kita tekankan agar mereka selalu mengacu kepada P3SPS, kemudian kode etik jurnalistik, undang-undang penyiaran dan juga mungkin undang-undang pers, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana nanti konten-konten kreator ini akan bangkit dengan munculnya TV digital. Itu sekaligus muaranya adalah bagaimana memeratakan kesejahteraan ekonomi masyarakat ya. Karena nanti banyak sekali konten-konten kreator yang harus terlibat dan mengisi siaran-siaran di situ. Itu tentu muaranya nanti masyarakat bisa berpartisipasi untuk menjadi konten-konten kreator dan muaranya adalah ada aspek pemerataan, peningkatan kesejahteraan dan kita memang muaranya adalah bagaimana masyarakat juga mendapatkan manfaat dari program TV digital ini. Baik, silakan Pak Mulyarta. Oke, kalau dari saya ada 3 hal yang harus diingat. Pertama, dari sisi masyarakat harus turut serta mengambil andil yang lebih banyak di dalam artian itu ya. Kalau selama ini kan di masa saya juga pengaduan itu dari masyarakat udah minim gitu loh. Jadi bagaimana masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam melakukan pemantauan terhadap siaran. Karena masyarakat juga harus menyadari bahwa frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah frekuensi milik mereka, publik gitu. Sehingga mereka wajib dan harus ikut melakukan pemantauan. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang kalau mengharapkan dari KPI sebenarnya bukan memantau isi siaran aja sebenarnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Penyiaran, fungsi dan tugas KPI itu menciptakan iklim dari bagaimana sistem kerja, bagaimana SDM itu harus dibangun. Nggak mungkin akan siaran itu berkualitas kalau nggak dibangun dari bawah gitu. Kemudian dari sisi KPI, ini KPI harus memastikan bahwa keragaman konten itu terjadi gitu. Jangan sampai sekarang lembaga penyiaran yang satu grup redaksinya ternyata satu gitu. Kita tahu sendiri, coba kita lihat gitu. Dia satu grup, lembaga penyiarannya berbeda, harusnya
berita yang mereka tayangkan kan sesuai dengan redaksi yang mereka buat, bukan bersumber dari satu redaksi gitu. Walaupun pemiliknya sama, itu kan sudah tidak sesuai dengan proposal yang mereka ajukan ke KPI. Kalau memang serius kita bisa melakukan penataan seperti itu, harusnya yang keluar dari proposal yang diajukan kita bisa mencabut rekomendasi kelayakan, sehingga itu menjadi alasan bagi Kementerian Komunikasi untuk mencabut izin gitu, karena sudah tidak sesuai dengan pola yang ini mereka pola yang mereka ajukan. Kemudian kepemilikan. Kalau serius kita kan harus ada pembatasan kepemilikan di lembaga penyiaran karena ini frekuensi publik gitu. Seberapa banyak, apakah kemudian dari TV 1 dia 15%, lembaga penyiaran 2 dia 35%, kemudian ada 75%. Nah, ini kalkulasi ini harus benar-benar diperhatikan oleh KPI gitu. Nah, kemudian kepada lembaga penyiaran, sudah saatnya lembaga penyiaran ini mulai menerjemahkan dari Undang-Undang Penyiaran P3 dan SPS itu ke dalam buku putih. Jangan sampai kemudian kesalahan yang sama berulang gitu. Bukan kemudian ada tayangan liran, tapi muncul kemudian ada celutukan dari masyarakat bahwa ini tayangan sampah gitu. Tayangan tahun berapa yang belum muncul P3 SPS-nya, muncul lagi sekarang gitu. Memang sih update nggak masalah gitu, tapi sesuai nggak dengan konteks nilainya, sesuai nggak dengan norma P3 SPS-nya gitu. Dan di era digital seperti ini penguatan SDM ini harus dilakukan gitu. Harus benar-benar dilakukan. Belum lagi selama ini juga kan pemakan tayangan infotainment bukan dikerjakan oleh orang TV. Itu kan dikerjakan oleh production house. Sementara KPI berurusan dengan lembaga penyiaran, bukan production house. Kalau tayangannya salah diproduksi oleh lembaga production house, yang tetap kena kan lembaga penyiaran. Karena kalau nggak salah pasal 646 ya tentang siaran iklan, itu salah satu klausulnya kan menyebutkan isi siaran adalah tanggung jawab lembaga penyiaran. Makanya hati-hati juga jangan sampai di lembaga penyiaran muncul hoax gitu. Dan itu masih terjadi masalahnya gitu. Kita kan di lembaga penyiaran itu tahu bahwa ada berita, ada informasi. Informasi ini kan belum tentu kebenarannya kita bisa pahami. Coba saja, salah satu informasi adalah iklan. Iklan yang muncul adalah yang seperti sekarang, minum obat langsung sembuh, kemudian makan roti langsung jadi macan atau orang hebat gitu. Minum susu apa keluarnya apa gitu. Nah, ini juga harus kita luruskan. Jadi hoax itu bukan hanya di media sosial. Kalau di media sosial ya ini memang rimbanya gitu. Tapi di lembaga penyiaran ini kan harus terkontrol. Karena orang yang mengerjakan juga dikontrol, dibatasi gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Mulyarto, dan semoga ini bisa membuka cakrawala berpikir kita ya tentang dunia penyiaran. Dan ternyata memang banyak sekali hal-hal yang patut kita perbarui ya Natalia ya. Jadi kita harus berpedoman kepada P3 SPS tadi, Undang-Undang Penyiaran juga, sehingga nantinya bagaimana siaran-siaran yang disajikan kepada masyarakat itu memiliki nilai kualitas ya. Tidak hanya bersih gambar begitu. Kalau pindah ke digital tidak hanya bersih gambar, jernih suara, canggih teknologi, tetapi secara konten juga berkualitas. Dan pastinya mendatangkan kebaikan untuk masyarakat ke depannya. Terima kasih Bapak-bapak narasumber yang luar biasa pagi ini. Sukses untuk ASO-nya ya Pak Astapa. Analog switch off-nya mudah-mudahan 30 April ini juga bisa berjalan dengan lancar. Pak Mulyarto juga terima kasih. Salam sehat Bapak-bapak. Dewi Friska juga terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama kita di sesi dialog, dan pendengar juga yang sudah bergabung tadi terima kasih. Ada Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Budiarto, juga Rara ya di WhatsApp. Kita akhiri sesi dialog pagi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kanal Inspirasi.